Selamat hari Minggu. Yes, hari ini kita bertemu lagi beribadah bersama-sama. Kak Mela mau tes dulu dong semangatnya. Siapa yang hari ini bersukacita? Boleh angkat tangannya? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita semua pasti bersukacita karena hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan yang pastinya hari ini teman-teman semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, yang memuji dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Ya, hari ini adik-adik sebelum kita memulai ibadah, sama-sama yuk kita mau mempersiapkan diri, kita mau mandi dulu, mau dandan dulu yang cantik, yang ganteng, pakai baju yang bagus. Karena hari ini kita mau ketemu Raja di atas segala raja, itu siapa namanya? Yes, Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita ambil sikap yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk ikuti Kak Mela berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersukacita, kami mau memuji Engkau, kami mau pakai tangan kami, kaki kami, mulut kami Tuhan, semuanya untuk memuji Engkau. Dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya biar setiap kami hari ini semuanya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita sama-sama yang sudah siap memuji Tuhan, katakan amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes! Yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik semua yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi, walaupun harus dari rumah masing-masing, tapi kita mau tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Oke. Nah, kita ketemu lagi bersama Kak Claudia. Hari ini Kak Claudia mau ajak adik-adik semua, termasuk Kak Claudia juga, untuk kita belajar tentang sukacita. Oh, kita sudah sering sekali ya adik-adik semua ya mendengar kata sukacita. Tapi apa sih itu sukacita? Nah, Kak Claudia mau ajak adik-adik juga mendengarkan satu cerita nih sebelumnya. Nah, cerita ini menceritakan tentang kisah seorang Pak Tani tua. Nah, Pak Tani tua ini memiliki seekor kuda yang biasa diajak untuk mengelola ladangnya. Nah, Pak Tani ini setiap harinya ketika dia pergi ke ladang untuk mengerjakan mengelola tanahnya, selalu mengajak si kuda ini. Hingga suatu hari
Tiba-tiba si kuda ini melarikan diri. Dia pergi dari kandangnya ke bukit-bukit. Tetangga-tetangga Pak Petani merasa kasihan. Mereka mengasihani Pak Petani, mengucapkan bahwa apa yang dialami oleh Pak Petani adalah suatu kejadian buruk. Tetapi Pak Petani tidak berkecil hati. Pak Petani tidak bersedih walaupun merasa kehilangan kudanya, tetapi Pak Petani ini tidak berlarut dalam kesedihan. Pak Petani tetap percaya, bahkan dia tetap mengerjakan sebisanya untuk mengelola ladang tanpa adanya si kuda. Hingga suatu hari si kuda ini kembali lagi ke kandangnya, kembali ke tempatnya Pak Petani tua ini. Dia tidak kembali sendiri, si kudanya ini tidak kembali sendiri. Si kuda mengajak kawanan kuda liar untuk kembali ke rumah Pak Petani ini. Tetangga-tetangga yang melihat merasa bahwa Pak Petani ini beruntung. Pak Petani hanya berkata bahwa dia tidak tahu kejadian baik atau kejadian buruk yang akan menimpanya. Pak Petani hanya melakukan apa yang bisa dilakukannya. Waktu terus berjalan. Pak Petani yang memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini berusaha untuk menjinakkan kuda-kuda liar. Hingga suatu ketika anak Pak Petani ini jatuh ketika dia sedang menunggangi kuda liar, menyebabkan kakinya patah. Nah, tetangga-tetangga yang lihat merasa kasihan terhadap Pak Petani. Anaknya laki-laki satu-satunya harus celaka karena kudanya. Tetapi sekali lagi Pak Petani mengatakan bahwa kejadian baik ataupun kejadian buruk kita tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya Pak Petani ini tetap merawat anaknya, tetap menjaga anaknya, hingga suatu hari ada pasukan tentara yang datang ke desa mereka. Tentara-tentara tersebut memilih dan mengambil anak laki-laki yang kuat. Tidak termasuk anak laki-laki Pak Petani karena dia sedang sakit, sehingga anak laki-laki Pak Petani tidak dipilih adik-adik semua. Sedangkan anak-anak laki-laki tetangganya dibawa tentara untuk pergi berperang. Nah, hingga beberapa waktu kemudian mereka mendapat kabar bahwa banyak anak-anak laki-laki tetangganya yang gugur dalam berperang, banyak yang mati ketika berperang. Tetangga-tetangganya merasakan bahwa Pak Petani ini beruntung karena anak laki-lakinya tidak ikut berperang sehingga masih hidup. Tetapi sekali lagi Pak Petani mengucapkan bahwa kejadian baik atau kejadian buruk tidak ada yang tahu. Kita hanya menjalankan saja. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita tahu bahwa tidak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita mau seperti Pak Petani yang tetap untuk melakukan apa yang terbaik, yang tetap untuk melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan dengan bersukacita, dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ada kejadian yang buruk, kita tidak perlu bersungut-sungut atau berkecil hati atau merasa terpuruk. Kita harus tetap bersukacita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan juga. Nah, sekarang Kak Claudia mau ajak adik-adik untuk kita buka Alkitabnya. Oke, yuk kita buka Alkitabnya sama-sama di kitab Filipi pasal 4. Filipi pasal 4
ayat yang keempat. Nah, oke, siapa yang sudah buka Alkitabnya? Kalau yang sudah bisa baca, kita mau baca sama-sama ya ayatnya. Sekali lagi kita buka di Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Nah, kalau yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Oke, yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, adik-adik semua, di dalam ayat firman Tuhan ini Pak Paulus mengajarkan kita untuk senantiasa bersukacita. Bersukacita adalah sikap hati ketika untuk tetap tenang dan damai, bahkan ketika kejadian yang tidak baik menimpa kita. Tapi kita mau bersukacita, kita mau tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Nah, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya itu ada dalam tangan Tuhan. Walaupun mungkin yang terlihat itu tidak baik, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersukacita, segala sesuatu yang baik itu baik ataupun buruk di tangan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan. Untuk itu, kita mau belajar apapun keadaannya, kita mau tetap bersukacita. Oke, adik-adik semua yang di rumah. Nah, sekarang kita mau sama-sama katakan tetaplah bersukacita. Oke, yuk 1, 2, 3. Tetaplah bersukacita. Oke deh. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau menanamkan firman itu dalam hati kita untuk kita ingat bersama-sama. Oke, yuk Kak Claudia ajak adik-adik untuk mengakhiri firman hari ini dengan berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Kami mau belajar untuk bersukacita apapun keadaan yang terjadi. Kami mau memilih untuk bersukacita karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.